Halo, perkenalkan nama saya Jan Magdalena Tumbol dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama, model yang akan saya jelaskan ini terdengar sangat tidak asing bagi para akademisi atau praktisi komunikasi. Model tersebut adalah model komunikasi Lasswell yang menjelaskan tentang bagaimana proses komunikasi dirumuskan hanya dalam satu pernyataan, yaitu who say what in which channel to whom with what effect. Siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan berefek apa. Contoh, komunikasi antara guru dengan muridnya. Guru sebagai komunikator harus memiliki pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada murid atau komunikan. Setelah itu, guru juga harus menentukan saluran untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui media. Setelah itu, guru harus menyesuaikan topiknya dengan umur si komunikan itu. Juga harus menentukan tujuan komunikasi itu dan dampak dari komunikan sesuai dengan diinginkan. Oke, selanjutnya teori komunikasi interaksi simbolik, di mana teori ini menjelaskan bahwa manusia berperilaku sesuai dengan apa yang orang lain perlihatkan kepadanya. Contohnya, ketika kita memberi senyuman kepada teman kita, maka teman kita akan memberikan respon ramah juga kepada kita. Dan selanjutnya, teori kultivasi. Teori ini adalah teori penanaman sikap nilai-nilai tertentu kepada masyarakat. Contohnya, masyarakat sering menonton sinetron yang sedang booming, contohnya sinetron Ikatan Cinta. Nah, maka akan banyak masyarakat yang akan menirukan adegan yang ada pada sinetron tersebut. Selanjutnya, teori use and gratification atau teori kegunaan dan kepuasan yang menitik beratkan pada pemilihan media oleh khalayak berdasarkan kebutuhan atau kepuasan. Contohnya, ketika seseorang memilih Twitter sebagai media sosialnya maupun media untuk mendapatkan informasi. Dan selanjutnya, teori behaviorisme menjelaskan bahwa tingkah laku manusia adalah makhluk kreatif yang memberi respon terhadap lingkungan melalui pengalaman yang dapat membentuk perilaku mereka. Dari hal ini timbullah konsep manusia mesin. Contohnya, ketika kita berada di umur 7 tahun, saat kita diajarkan pertama kali dengan bagaimana kita harus berperilaku kepada semua orang, maka perilaku yang kita pelajari itu akan terbawa hingga saat ini. Selanjutnya, teori groupthink. Teori ini adalah sebuah teori kelompok yang membuat keputusan di mana keputusannya itu yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan publik yang sudah nyata buktinya. Contohnya, ketika lembaga BPJS yang merupakan lembaga kesehatan meminta bantuan atau kerjasama kepada pabrik rokok, itu sangat bertolak belakang sekali kan. Oke, selanjutnya teori induksi. Teori ini adalah kebalikan dari teori deduksi, ialah pengambilan kesimpulan dari yang khusus ke umum. Contohnya itu ketika sudah ada keputusan tadi, maka akan dijabarkan lagi ketika keputusan itu belum final dan akan diberikan lagi kesimpulan lebih umum. Selanjutnya teori SOR adalah singkatan dari stimulus organism response, yang mengatakan bahwa dalam proses komunikasi terdapat reaksi yang diberikan oleh komunikan setelah mendapatkan informasi dari komunikan. Contoh sederhananya dari teori tersebut adalah saat seseorang menegurmu di jalan dengan mengatakan halo dan kamu membalasnya, maka terdapat reaksi yang positif dalam komunikasi tersebut. Dan selanjutnya, teori disonansi kognitif. Teori ini adalah ketidaknyamanan seseorang terhadap orang lain yang disebabkan oleh perubahan sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan salah satu individu. Contohnya, ketika kita memiliki teman perokok dan kita tidak merokok, maka kita akan cenderung merasa terganggu dan merasa tidak nyaman. Untuk selanjutnya, teori dialektika relasional. Teori ini menjelaskan suatu individu yang saling memaksakan keinginan masing-masing. Misalnya ketika kita pengen beli baju di mall, tapi teman kita pengen beli bajunya di thrift shop, itu sangat bertolak belakang kan. Dan selanjutnya,
Teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini adalah ketika orang yang tidak saling kenal sebelumnya mencari informasi dan akhirnya menjadi kenal. Contohnya, ketika seseorang yang tidak kita kenal dan kita mencari informasi kepada orang lain yang mengenalnya hingga akhirnya kita mengenal orang itu. Baik, yang selanjutnya, teori komunikasi satu tahap. Teori ini menjelaskan bahwa dalam memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Contohnya ketika ada sebuah berita dibuat oleh media massa dan ketika kita pengen tahu kebenaran berita itu, kita akan langsung menghubungi narasumbernya. Selanjutnya, teori penetrasi sosial, di mana teori ini menjelaskan hubungan manusia yang sebelumnya tidak intim menjadi intim. Contohnya, ketika ada seseorang yang awalnya sama sekali tidak mengenal, kemudian menjalin hubungan dari perkenalan menjadi teman hingga menjadi sahabat. Nah, selanjutnya teori the spiral of silence atau teori spiral keheningan. Teori ini adalah pandangan mayoritas lebih didengar daripada minoritas. Contohnya ketika ada dua kubu dalam suatu kelompok yang memiliki pendapat yang berbeda, namun ada satu kubu yang lebih mayoritas, maka pendapat dari kubu yang mayoritas ini akan diterima oleh kubu yang minoritas tadi. Selanjutnya, teori pelanggaran harapan. Baik, teori ini adalah menjelaskan tentang di mana realita yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya, ketika mengharapkan respon orang lain terhadap kita ramah, tetapi respon yang kita harapkan tadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya, teori manajemen privasi. Nah, teori ini menjelaskan tentang isu-isu keseharian yang menggambarkan kegiatan sehari-hari. Contohnya ketika ada seseorang curhat tentang kegiatan sehari-harinya kepada kita. Yang selanjutnya, teori belajar sosial. Teori ini adalah teori yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan sosial seseorang. Contohnya ketika seorang anak memperhatikan sikap orang tuanya. Ketika sikap orang tua itu lemah lembut, maka perilaku anak akan cenderung mengikutinya. Selanjutnya, teori hypodermic needle theory atau teori jarum hipodermik memandang bahwa kekuatan media yang begitu dahsyat hingga bisa memegang kendali pikiran khalayak atau audiens yang pasif dan tidak berdaya, di mana audiens sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menolak informasi. Contohnya pada media yang dimanfaatkan untuk kampanye. Selanjutnya, teori pengungkapan diri, di mana teori ini adalah proses pengungkapan diri pada diri seseorang. Contohnya itu ketika seseorang menceritakan karakteristiknya kepada orang yang sedang diajak bicara olehnya. Baik, selanjutnya, teori ketergantungan, di mana khalayak sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh media dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Contohnya, pada jam penayangan sinetron, para penontonnya tidak mau ketinggalan jadwal untuk menontonnya. Dan selanjutnya adalah agenda setting teori atau teori agenda setting. Menjelaskan apa yang dianggap penting oleh media, maka akan dianggap penting juga oleh khalayak. Contohnya, pada kasus Jessica Mirna yang terlihat tidak terlalu penting bagi khalayak, namun ketika media sering menayangkan, maka khalayak akan melihat berita itu penting. Dan selanjutnya, teori humanisme ialah teori yang menyatakan setiap siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan yang berbeda dalam mempelajari bahasa. Contoh, dalam sebuah kelas yang sedang mempelajari bahasa Inggris ya karena kebutuhan. Namun ada juga yang seseorang mempelajari bahasa Inggris karena tuntutan jadwal dari kurikulum sekolah itu. Baik, yang selanjutnya teori deduksi. Teori ini adalah teori pengambilan kesimpulan dari yang umum ke khusus. Contohnya, ketika dalam suatu permusyawaratan banyak sekali pendapat, anggotanya memberikan pernyataan yang akan didiskusikan serta pada akhirnya akan dibuat sebuah kesimpulan hingga keputusan. Yang selanjutnya, teori komunikasi 2 tahap. Bedanya dengan 1 tahap ini, yang 2 tahap ini memperoleh informasi dari pihak kedua atau pihak perantara. Contohnya, ketika kita mendapatkan informasi bukan dari narasumbernya langsung, namun dari media massa. Dan selanjutnya, teori baiklah
Itulah 25 Baiklah. teori komunikasi yang telah saya jelaskan. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.